Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 210601101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membacakan materi teori ekonomi makro 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Alfons Satrianto, SEMP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar fluktuasi ekonomi. Subbab pada materi ini yang pertama, fakta tentang siklus bisnis. Yang kedua, horizon waktu dalam makroekonomi. Yang ketiga, permintaan agregat. Yang keempat, penawaran agregat. Yang kelima, kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi menunjukkan masalah yang sedang terjadi bagi negara ekonomi dan pembuat kebijakan. Secara rata-rata, GDP real Amerika Serikat tumbuh sekitar 35% per tahun. Tapi rata-rata jangka panjang ini menyembunyikan fakta bahwa output barang dan jasa dalam perekonomian tidak tumbuh dengan stabil. Ketika perekonomian mengalami penurunan dalam jumlah output dan peningkatan dalam resesi, ekonom menyebut fluktuasi jangka pendek pada output dan pengangguran berbagai siklus bisnis. Resesi terjadi secara tidak teratur. Kadang-kadang resesi berdekatan dan terkadang resesi terjadi rentang yang panjang. Pada akhir tahun 1982, tingkat pengangguran mencapai angka 10,8%. Angka tertinggi semenjak depresiasi besar pada tahun 1930-an. Namun baru 8 tahun setelah 1982, perekonomian kembali mengalami resesi. Fakta tentang siklus bisnis. Beberapa fakta yang menjelaskan fluktuasi jangka pendek pada aktivitas perekonomian. GDP dan komponennya. GDP mengukur pendapatan dan pengeluaran total pada perekonomian. GDP adalah ukuran paling luas untuk keseluruhan kondisi perekonomian. GDP merupakan tempat alamiah untuk memulai analisis tentang siklus bisnis. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu tetap, terkadang bisa saja menjadi negatif. Komite Penanggalan Siklus Bisnis (NBER) menentukan kapan resesi dimulai dan kapan resesi berakhir. Resesi adalah sebuah periode di mana sekurang-kurangnya 2 kuartal berturut-turut terjadi penurunan pada GDP real. Namun demikian, aturan ini tidak selalu diterapkan. Contohnya, pada banyak data revisi terbaru, resesi selama tahun 2001 terjadi akibat 2 kuartal, yang menunjukkan pertumbuhan negatif meskipun tidak berurutan. Faktanya, Komite Penggalangan Siklus Bisnis (NBER) tidak memiliki aturan baku. Pengangguran dan hukum Okun. Siklus bisnis tidak hanya terlihat pada data perhitungan pendapatan nasional, tapi juga pada data yang menggambarkan kondisi pasar di tenaga kerja. Pengangguran meningkat setiap terjadinya resesi. Secara sederhana, ketika ekonomi berada dalam resesi, pekerjaan sulit didapat. Kenaikan tingkat pengangguran mestinya terasosialisasi dengan
terasosiasi dengan penurunan GDP real. Relasi negatif antara pengangguran dan GDP ini disebabkan hukum Okun. Kita bisa lebih mencermati besarnya relasi hukum Okun. Garis yang digambarkan sepanjang sebaran titik itu mengatakan perubahan presentasi GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali perubahan pada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran tetap sama, GDP real tumbuh sebesar 3,5%. Pertumbuhan normal produksi barang dan jasa disebabkan pertumbuhan tenaga kerja, akumulasi satu modal, dan kemajuan teknologi selanjutnya. Untuk setiap persentase tingkat kenaikan pengangguran, pertumbuhan GDP real biasa turun 2%. Maka, pada kenaikan tingkat pengangguran dari 5 ke 8%, pertumbuhan GDP real menjadi persentase perubahan GDP real sama dengan 3,5% dikurang 2 dikali 8% dikurang 5% sama dengan negatif 2,5%. Pada kasus ini, hukum Okun menyatakan penurunan GDP sebesar 2,5%, mengindikasikan perekonomian resesi. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada tingkat jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan jangka panjang pada GDP hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi. Tren jangka panjang menuju pada standar hidup yang lebih tinggi dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak berkaitan dengan tren jangka panjang pada tingkat pengangguran. Sebaliknya, pergerakan jangka pendek pada GDP sangat berkorelasi dengan pemanfaatan angkatan kerja. Penurunan pada produksi barang dan jasa terjadi selama resesi selalu berkaitan dengan peningkatan jumlah pengangguran. Indikator-indikator ekonomi utama. Banyak ekonom, terutama yang bekerja di perusahaan dan pemerintahan, memiliki tugas melakukan peramalan terhadap fluktuasi jangka pendek di perekonomian. Para ekonom di dunia bisnis melakukan peramalan untuk membantu perusahaan. Mereka merencanakan perubahan di lingkungan ekonomi. Ekonom yang bekerja di pemerintahan melakukan peramalan untuk dua alasan. Pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi pemerintahan. Contohnya, kondisi ekonomi mempengaruhi beberapa banyak penerimaan pajak yang akan dikumpulkan pemerintah. Kedua, pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dipilihnya. Karena itu, ramalan ekonomi adalah masukan bagi perencanaan kebijakan, salah satu cara bagi ekonom agar dapat meramalkan kondisi ekonomi adalah dengan melihat indikator utama atau leading indicators, yaitu variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Ramalan dapat berbeda sebagian karena ekonom menggunakan opini yang berbeda tentang mana indikator utama yang paling dapat diandalkan. Setiap bulan, Dewan Konferensi, Conference Board, lembaga swasta yang bergerak di bidang penelitian ekonomi, mengumumkan indeks dari indikator ekonomi utama. Index of Leading Economic Indicators. Indeks ini berisi 10 seri data yang biasanya digunakan untuk meramalkan perubahan aktivitas perekonomian untuk sekitar 6-10 bulan ke depan. Berikut daftar data tersebut. 1. Rata-rata minggu kerja produksi bagi pekerja di sektor manufaktur. Yang kedua, rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. Yang ketiga,
Pesanan barang-barang konsumen dan material baru disesuaikan dengan inflasi. Yang keempat, pesanan baru, barang-barang modal non-pertahanan. Yang kelima, kinerja produsen. Yang keenam, pemberian izin untuk mendirikan bangunan-bangunan baru. Yang ketujuh, indeks harga saham. Kelima, jumlah uang beredar. Ketiga, perbedaan tingkat bunga. Yang terakhir, indeks ekspektasi konsumen. Dua, horizon waktu dalam makroekonomi. Setelah mendapatkan pemahaman tentang fakta yang menjelaskan fluktuasi perekonomian pada jangka pendek, kini kita dapat beralih ke tugas dasar yang terdapat pada bagian ini, membangun teori untuk menjelaskan fluktuasi tersebut. Tugas tersebut tampaknya bukanlah tugas yang mudah. Tugas tersebut tidak hanya membawa kita ke bagian-bagian lain dari bab ini, tetapi juga ke 4 bab berikutnya, demi membangun model dari fluktuasi jangka pendek secara keseluruhan. Bagaimana jangka pendek dan jangka panjang berbeda? Sebagian besar para ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam jangka panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibanding dalam jangka panjang, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda. Model fluktuasi ekonomi harus memperhitungkan kekakuan harga jangka pendek ini. Kita akan melihat bahwa kegagalan harga untuk menyesuaikan dengan cepat dan utuh berarti bahwa dalam jangka pendek, output dan kesempatan kerja harus melakukan beberapa penyesuaian. Dengan kata lain, selama horizon waktu ketika harga bersifat kaku, dikotomi klasik tidak lagi berlaku. Variabel-variabel nominal bisa mempengaruhi variabel-variabel real, dan perekonomian bisa menyimpang dari ekuilibrium yang diprediksi oleh model klasik. Model penawaran agregat dan permintaan agregat. Model ini menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan untuk setiap barang secara bersama-sama menentukan harga barang serta jumlah yang dijual, dan bagaimana pergeseran dalam penawaran dan permintaan ini mempengaruhi harga serta jumlahnya. Dalam sisa bab ini, kita memperkenalkan versi ukuran ekonomi. Dari model ini, model penawaran agregat dan permintaan agregat, model makroekonomi ini membuat kita bisa mempelajari bagaimana tingkat harga agregat dan jumlah output agregat ditentukan dalam jangka pendek. Model ini juga memberikan cara membedakan bagaimana kinerja perekonomian dalam jangka panjang. Dan dalam jangka pendek, meskipun model penawaran agregat dan permintaan agregat menyerupai model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal, namun analogi ini tidak tepat sama. Model penawaran dan permintaan untuk barang tunggal hanya memperhatikan satu barang dalam perekonomian besar. Sebaliknya, seperti akan kita lihat dalam bab-bab selanjutnya, model penawaran agregat dan permintaan agregat adalah model canggih yang melibatkan interaksi di antara banyak pasar. Pada sisa bab ini, kita lihat sekilas interaksi tersebut dengan mengkaji
Model dalam bentuk paling sederhana, tujuan kita di sini bukan menjelaskan model secara keseluruhan, tapi untuk menjelaskan elemen kunci dari model dan menjelaskan sebagaimana model tersebut dapat menerangkan fluktuasi jangka pendek. 3. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Teori kuantitas menyatakan bahwa jumlah uang beredar jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output. Persamaan kuantitas bisa ditulis sebagai kembali dalam bentuk penawaran dan permintaan untuk keseimbangan real. M per P dikurang M per P dikurang KY. Dalam bentuk ini, persamaan kuantitas menyatakan bahwa penawaran dari keseimbangan uang real M per P sama dengan permintaan per P M per P dan bahwa permintaan adalah proporsional terhadap output Y. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Karena kita telah mengasumsikan bahwa perputaran uang adalah tetap. Maka jumlah uang yang beredar menentukan nilai dolar dari seluruh transaksi dalam perekonomian. Jika tingkat harga meningkat, setiap transaksi membutuhkan lebih banyak dolar. Maka jumlah transaksi dan jumlah barang serta jasa yang dibeli harus turun. Untuk jumlah uang beredar yang tetap, keseimbangan real yang lebih tinggi menunjukkan tingkat harga yang lebih rendah. Sebaliknya, jika tingkat harga lebih rendah, keseimbangan uang real lebih tinggi. Tingkat keseimbangan real yang lebih tinggi menyebabkan volume transaksi yang lebih besar, yang berarti jumlah output yang diminta lebih besar. Pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Mengubah kurva permintaan dibuat untuk nilai dari jumlah uang yang beredar tetap. Jika FED mengubah jumlah uang beredar, maka kombinasi yang mungkin dari P dan Y berubah, yang berarti kurva permintaan agregat bergeser. Hal sebaliknya terjadi jika FED meningkatkan jumlah uang beredar. Persamaan kuantitas menyatakan bahwa kenaikan dalam M menyebabkan kenaikan dalam P. 4. Penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Jangka panjang, kurva penawaran agregat. Jumlah output yang diproduksi tergantung pada jumlah modal dan tenaga kerja yang tetap, serta modal teknologi yang tersedia. Pada jangka panjang, perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat vertikal menentukan tingkat harga. Jika kurva penawaran agregat adalah vertikal, maka perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi harga tetapi tidak output. Jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah. Kurva penawaran agregat vertikal memenuhi
memenuhi dikotomi klasik karena menunjukkan bahwa tingkat output adalah independen terhadap jumlah uang beredar. Menurut model klasik, output tidak bergantung pada tingkat harga untuk menunjukkan bahwa output sama untuk semua tingkat harga. Di dalam kurva yang telah dijelaskan pada penawaran agregat vertikal, pada jangka panjang, perpotongan antara kurva permintaan agregat dengan kurva penawaran agregat vertikal menentukan tingkat harga. Jika kurva penawaran agregat adalah vertikal, maka pertumbuhan dalam permintaan agregat mempengaruhi harga tetapi tidak output. Misalnya, jika jumlah uang beredar turun, kurva permintaan agregat bergeser ke bawah. Selanjutnya, jangka pendek kurva penawaran agregat horizontal. Ekuilibrium jangka pendek dari perekonomian adalah perpotongan kurva permintaan agregat dan kurva penawaran agregat jangka pendek horizontal ini. Dalam hal ini, perubahan permintaan agregat mempengaruhi tingkat output. Misalnya, jika everyday tiba-tiba mengurangi jumlah uang beredar, maka jumlah kurva permintaan agregat bergeser ke kiri. Perekonomian bergeser dari perpotongan permintaan agregat dan penawaran agregat lama, titik A ke perpotongan baru titik B. Pergeseran dan dari titik A ke B menunjukkan penurunan output pada tingkat harga tetap. Jadi, penurunan permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek karena harga-harga tidak disesuaikan secara instan. Setelah penurunan yang tiba-tiba dalam permintaan agregat, perusahaan tertahan dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan permintaan rendah dan harga tinggi, perusahaan menjual lebih sedikit produk, sehingga mengurangi produksi dan mencatat pekerja. Perekonomian mengalami resesi. Dari jangka pendek ke jangka panjang. Bagaimana perekonomian melakukan transisi dari jangka pendek ke jangka panjang? Dampak dari penurunan permintaan agregat sepanjang waktu, anggaplah perekonomian pada awalnya berada dalam ekuilibrium jangka panjang. Ada tiga kurva, kurva permintaan agregat, kurva penawaran agregat jangka panjang, dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Equilibrium jangka panjang adalah titik di mana permintaan agregat memotong kurva penawaran agregat jangka panjang. Harga-harga telah disesuaikan untuk mencapai equilibrium ini. Karena itu, ketika perekonomian berada dalam equilibrium jangka panjangnya, kurva penawaran agregat jangka pendek harus memotong titik ini. Sekarang, anggaplah bahwa FED mengurangi jumlah uang beredar dan kurva permintaan agregat bergeser ke bawah dalam jangka pendek. Harga adalah kaku, sehingga perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Output dan kesempatan kerja turun di bawah tingkat alamiah, yang berarti perekonomian mengalami resesi selama itu. Dalam menanggapi permintaan yang rendah, upah dan harga turun. Penurunan tingkat harga yang berangsur-angsur ini menggerakkan perekonomian ke bawah sepanjang kurva permintaan agregat ke titik C, yang merupakan equilibrium jangka panjang yang baru. Pada equilibrium jangka panjang yang baru itu, titik C, output dan kesempatan kerja kembali ke tingkat alamiah, tetapi harga lebih rendah dibandingkan dalam equilibrium jangka panjang yang lama titik A. Jadi, pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output dalam jangka pendek, tetapi pengaruh ini berkurang sepanjang waktu ketika perusahaan menyesuaikan harga-harganya. 3. Kebijakan stabilisasi.
Fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Para ekonom menyebut perubahan eksogen dalam kurva ini sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan demand shock, dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan ini mengurangi kesejahteraan ekonomi dengan mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alamiah. Salah satu tujuan dari modal penawaran agregat dan permintaan agregat adalah menunjukkan bagaimana guncangan menyebabkan fluktuasi ekonomi. Tujuan lain dari model tersebut adalah mengevaluasi bagaimana kebijakan makroekonomi dapat menanggapi guncangan ini. Para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi untuk mengacu tindak kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Karena terjadi fluktuasi, output dan kesempatan kerja sekeliling tingkat di sekeliling tingkat alarm alami jangka panjangnya. Kebijakan stabilisasi memperkecil siklus bisnis dengan mempertahankan output dan kesempatan kerja sedekat mungkin pada tingkat alamiah. Guncangan pada permintaan agregat. Contoh guncangan permintaan, peluncuran dan penyebarluasan kartu kredit, karena merupakan cara yang lebih nyaman untuk melakukan pembelian daripada menggunakan uang tunai. Kartu kredit mengurangi jumlah uang yang ingin dipegang orang. Dalam jangka pendek, kenaikan permintaan meningkatkan output perekonomian, yang menyebabkan perekonomian mengalami booming. Dengan harga lama, perusahaan sekarang menjual lebih banyak output, karena itu perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, meminta untuk lembur, dan menggenjot penggunaan pabrik serta peralatan mereka. Cara FED untuk mengurangi ledakan ekonomi adalah dengan mengurangi jumlah uang beredar untuk mengimbangi kenaikan perputaran. Jadi, FED bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak guncangan permintaan terhadap output dan kesempatan kerja jika FED mampu mengendalikan jumlah uang beredar secara profesional. Guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa dan akibatnya mempengaruhi harga yang dibebankan perusahaan kepada konsumen. Seluruh peristiwa guncangan penawaran yang memperburuk yang berarti meningkatkan biaya dan harga. Guncangan penawaran yang menguntungkan seperti bubarnya kartel minyak internasional mengurangi biaya dan harga. Menghadapi guncangan penawaran yang memperburuk, membuat kebijakan yang mengendalikan permintaan agregat seperti Bank Sentral Amerika Serikat atau FED memiliki pilihan sulit di antara dua opsi. Opsi pertama adalah mempertahankan permintaan agregat konstan, output dan kesempatan kerja lebih rendah dari tingkat alamiah. Opsi kedua adalah memperluas permintaan agregat untuk membawa perekonomian ke arah tingkat alami secara lebih cepat. Dari kesimpulan bab ini, yaitu bab ini memperkenalkan kerangka kerja untuk mempelajari fluktuasi ekonomi, model penawaran agregat, dan permintaan agregat. Model ini membangun atas asumsi bahwa harga bersifat kaku dalam jangka pendek dan fleksibel dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bagaimana guncangan terhadap perekonomian menyebabkan output untuk sementara menyimpang dari tingkat yang ditunjukkan oleh model klasik. Model itu juga menyoroti peran kebijakan moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter yang lebih lemah menjadi sumber guncangan terhadap perekonomian.
Di sisi lain, kebijakan moneter yang dijalankan dengan baik bisa menanggapi guncangan dan menstabilkan perekonomian. Dalam bab selanjutnya, kita akan berbalik kembali pemahaman kita tentang modal ini dan analisis kita tentang kebijakan stabilisasi. Tentang persamaan kuantitas untuk memperbarui kembali teori permintaan agregat, perbaikan ini menunjukkan bahwa perekonomian permintaan agregat bergantung pada kebijakan fiskal serta kebijakan moneter. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.